Halo guys, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akrus Alfadri dari Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke inti materi, saya akan kembali menjelaskan apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan atau rasio finansial merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Selain itu, rasio keuangan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Oke, pembahasan selanjutnya kita masuk ke apa tujuan dari perhitungan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan berperan sangat penting dalam melihat kondisi kesehatan perusahaan secara terperinci, khususnya pada kondisi keuangannya. Tidak hanya kondisi tersebut saja, tetapi juga mampu untuk meramal kondisi perusahaan di masa mendatang. Itulah keunggulan bila memahami manajemen keuangan di dunia kerja. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas merupakan rasio perbandingan yang dapat diproyeksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai utang jangka pendek. Rasio ini memiliki beberapa jenis seperti current ratio, quick ratio, dan cash. Rasio untuk rumus perhitungannya seperti ini. Yang pertama ada current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Kemudian ada cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Berikutnya rasio solvabilitas merupakan perbandingan yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Hal tersebut termasuk kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Ada dua jenis rasio yang termasuk dalam rasio solvabilitas. Berikut ini rumusnya. Yang pertama ada debt ratio sama dengan total utang dibagi total aktiva dikali 100. Kemudian yang kedua debt to equality ratio sama dengan total utang dibagi modal dikali 100. Berikutnya ada rasio rentabilitas. Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang mereka inginkan. Terdapat beberapa rasio yang mengukur kemampuan tersebut, diantaranya sebagai berikut. Berikut rumusnya. 1. Profit margin laba bersih dibagi penjualan dikali 100. Kemudian yang kedua, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100. Yang ketiga, net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih kali 100. Yang keempat, return on investment ROI sama dengan EAT dibagi investasi dikali 100%. Yang kelima, return on asset sama dengan EBT bagi total aktiva dikali 100%. Oke, berikutnya rasio aktivitas. Rasio yang mengukur efektivitas sebuah perusahaan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki. Berikut ini beberapa jenisnya beserta rumusnya. Yang pertama, perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Yang kedua, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Yang keempat, perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Berikutnya, kelemahan dari rasio keuangan.
Saat melakukan analisis laporan keuangan, terdapat beberapa kendala dalam mempercayai 100% hasil dari rasio keuangan. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan menurut Jeffrey Watson menyebutkan beberapa kelemahan rasio keuangan seperti yang pertama, 1. Data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Misal masing-masing perusahaan menggunakan metode penyusunan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktivanya, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda atau penilaian persediaan yang ada. Yang kedua, adanya manipulasi data. Artinya, dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya, hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil sesungguhnya. Kemudian, yang ketiga, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antar suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya, biaya riset dan pengembangan, biaya perencanaan pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi dan cadangan kredit macet. Yang keempat, penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Kemudian yang kelima, pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Jadi dapat saya simpulkan, rumus dan perhitungan rasio keuangan adalah rasio keuangan dapat memberikan informasi yang berguna dalam nilai kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio keuangan, kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, menghasilkan keuntungan, dan mengoptimalkan penggunaan aset. Namun, perlu diingat bahwa rasio keuangan hanya memberikan gambaran umum tentang kinerja perusahaan dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat untuk menilai kinerja perusahaan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Bagi teman-teman, jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin meminta maaf jika ada salah kata dan penyampaian materi yang kurang baik. Saya sangat terbuka untuk kritik dan saran yang membangun. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sang juara.